lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh,
kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia. Hanya padamu kami berharap, hanya padamu Tuhan, selamanya Tuhan. Kami memuji hanya padamu Tuhan, kami menyembah, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Haleluya. Engkau adalah kota benteng kami, Engkau menara kami yang teguh, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau gunung batu kami yang teguh. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami sembah Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya. 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 Kaulah segalanya bagi kami. Sama kata, jiwaku tenang dalam Kristus, dalam Kristus. Lihat kuasanya, lihat kuasanya di dalam keheningan, dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Oh, di saat badai bergelora. Amin. Ku akan terbang bersama. Haleluya.
sebab. Sekali lagi, dengan segenap hati kami katakan, bergelora. Tenasbah kau aku tenang, ku tenasbah kau sungguh kami tenang, ku laku. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari angkat suara, sembah Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia, Saudara. Mari senangkan hati. Di dalam naungannya ada ketenangan. Berseru pada Yesus. Haleluya. 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 Bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Panjang dan lebarnya kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu atas hidup kami. Tiada pernah berhenti mengalir kasih-Mu di dalam hidup kami, Bapa. Tak satu pun yang dapat kami balas setiap kebaikan. Selain memberi hidup kami yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, Tuhan. Sebab itulah ibadah kami yang sejati. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, di sepanjang minggu ini Tuhan telah memberkati hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Sepanjang minggu ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan bersama. Katakan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya! Haleluya! Dia adalah benteng hidup kita. Ya, kota benteng kita yang teguh. Haleluya. Besar, takkan ku gentar. Tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu menopang. Amin. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku di atas gunung batu. Dia memberikan kita kemenangan.
Yang percaya bersama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan, kami takkan gentar. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan, Kau mengangkat kami Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, besertaku. Yesus, jaminan. Bersama-sama katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, benteng hidup, Kau kekuatanku, takku, penopang Hidupku, amin. keselamatan. Haleluya. Kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Engkaulah jaminan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia sungguh baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. La la la. Yeah yeah yeah. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, bersama katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Yang kaum pria saja katakan, Tuhan Yesus baik. Amat baik untuk selama-lamanya. Yang wanita bersama katakan, haleluya. Amat baik untuk selama-lamanya. Bersama
sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita pagi hari ini boleh menikmati kebaikan hadirat Tuhan. Haleluya. Nah kami tahu Tuhan Yesus, kasih setiamu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kiranya tenanglah jiwa kami dan aman bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersiratmu. Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang setia bagi kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
kita bangkit berdiri dengan segenap hati bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Bapa yang setia. Haleluya, haleluya. Kami berserah pada sebab Kau Bapa yang setia. Kami Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, amin, menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ini menjadi pengakuan kami dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Sungguh Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Karena Engkau yang memimpin menuntun langkah demi langkah hidup kami. Engkau yang memelihara kami, yang memenuhi semua kebutuhan keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bahkan Engkau yang melindungi kami dari setiap mara bahaya kecelakaan maut. Engkau naungi, Engkau lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Betapa bersyukur hati kami mempunyai Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Engkau baik, sungguh baik. Engkau sangat baik, Engkau selalu baik bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu bagi kami. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau perhatikan kami dengan kasih-Mu. Sungguh Bapa, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam nama-Mu yang ajaib.
dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar setiap pujian, penyembahan kami menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Sungguh kami mau hidup terus bertekun dalam firman-Mu, bertekun dalam persekutuan. Itu tinggal di dalam-Mu dan tinggal dalam komunitas yang benar, supaya kami boleh bertahan sampai pada kesudahannya. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap dengar firman mereka katakan, amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Nah, seperti yang hari-hari ini sering saya katakan, kalau kita mau tetap kuat, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan di dalam komunitas. Sepanjang minggu berlalu, renungan harian kita itu bicara dari Matius pasal 24, mulai ayat yang ketiga, bagaimana Yesus memberi tahu kepada murid-murid, dan hal itu juga yang harus kita perhatikan dengan sama, karena renungan yang kemarin hari Sabtu ada kalimat katakan, camkanlah bahwa aku sudah memberitahu lebih dahulu kepadamu. Apa yang Yesus katakan di ayat-ayat sebelumnya, itu yang perlu kita camkan. Nah, di Koram Deo kemarin pagi istri saya katakan kata camkanlah itu kalau bahasa Inggrisnya keep in mind. Jadi itu sesuatu yang memang harus kita simpan dalam ingatan kita untuk jadi reminder bahwa kita harus mengingat terus perkataan Tuhan. Apalagi di dalam ayatnya yang ke-13 katakan, dan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, mereka yang akan diselamatkan. Dan saya berdoa, saya berharap setiap kita yang ada tempat ini, juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan menjadi orang-orang yang tetap bertahan, survive sampai akhir, amin. Dan satu hal yang kita percayai bahwa itu sangat mungkin terjadi ketika kita membangun gaya hidup tubuh Kristus dalam hidup kita. Yang berkali-kali juga saya katakan itu seharusnya sudah kita bangun sejak pertama kali kita percaya kepada Yesus. Seperti Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat 42. Ketika mereka memberi diri dibaptis, maka kemudian mereka membangun gaya hidup jemaat itu. Yaitu apa? Bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan. Yaitu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam hidup kita. Yang berkali-kali juga saya selalu ingatkan, artinya itu adalah bukan hanya sekedar kita menghafal, menguasai ayat firman, tetapi sungguh ayat firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita, mengendalikan hidup kita. Sehingga apa kata firman. Dan saya percaya sekali lagi, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Nah, oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah terganggu. Nah, jadi sekali lagi, dan yang kedua kita sedang belajar bagaimana kita bertekun di dalam persekutuan, hidup di dalam komunitas yang benar. Dan saya sudah sampaikan beberapa bulan ini, hal yang harus ada dalam hidup kita, kalau kita ini bisa kuat di dalam komunitas, bisa sehati, sepikir, saling menasehati, dan sama-sama bertahan sampai akhir, maka kita harus apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Masih ingat 5 pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus yang harus kita taruh dalam hidup kita Bapak Ibu? Yang pertama melepaskan hak. Jangan menuntut hak kita terus. Karena percayalah ketika kita melakukan kewajiban kita, fokus saja semua sama-sama, kata kuncinya sama-sama, maka pada saat yang sama kita akan terima hak kita. Suami, istri, orang tua, anak, anggota komsel, anggota gereja, jangan lagi saling menuntut. Tapi yuk fokus saja lakukan kewajiban kita. Yang kedua, mengosongkan diri. Tidak menyombongkan diri dengan reputasi apapun yang kita bisa lakukan semua itu seperti untuk Tuhan.
Karena bukankah segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang ketiga apa? Rendah hati. Aplikasinya rendah hati apa? Enggak baperan. Kalau baperan, gampang tersinggung, wah susah kita hidup. Jangankan komsel dengan keluarga-keluarga yang lain. Kalau dalam rumah tangga saja masih baperan, gampang tersinggung, aduh saya nggak bisa bayangkan gimana rumah tangga itu ya. Yang kedua, berani mengakui kekurangan, kelemahan. Semalam di komsel salah satu itu poin yang kami obrolin lagi. Ya nggak usah marah kalau memang kamu masih belum sanggup memenuhi apa yang istrimu pengen. Kan istri cuma boleh sampaikan keinginan. Kalau suami masih belum sanggup memberi, ya ngomong aja dengan rendah hati. Nggak usah marah-marah. Nggak usah, aku nggak suka. Oh, bukan seperti itu. Ya rendah hati, oke, kita berdoa ya, kayaknya belum waktunya deh. Nah kan selesai Bapak Ibu. Berani mengakui kekurangan, kelemahan. Terus yang ketiga, aplikasi dari rendah hati itu apa? Mudah minta maaf, cepat minta maaf waktu salah, bahkan waktu dianggap salah. Dan yang berikutnya 4 apa? Taat. Yuk taat kepada firman, taat kepada kesepakatan yang sudah dibangun di dalam komunitas. Dan yang kelima, rela berkorban. Nah saya percaya sesungguhnya ketika prinsip-prinsip ini, pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam hidup kita, aman rumah tangga Bapak Ibu, aman komsel Bapak Ibu. Karena gesekan pasti ada, konflik pasti terjadi. Berkali-kali saya katakan kalau ditanya Pak Heri dan Ibu masih konflik enggak hari ini? Iya dong. Karena konflik itu apa? Sekali lagi saya harus ulangi. Konflik itu situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Nah saya dan istri saya beda. Pria wanita itu berbeda. Foto karakter kami berbeda. Latar belakang kami berbeda. Kebiasaan kami berbeda. Hobi kami berbeda. Selera makan kami berbeda. Cara berpikir kami berbeda. Nah tapi kalau ditanya berantem kapan Pak terakhir Pak? Terakhir 2004 kami berantem. Berantem tuh artinya ketika ada konflik terus kami sama-sama respon gak benar. Minimal ya karena saya dulu kan tipenya stabil cermat. Saya bukan tipe orang yang marahnya meledak-meledak seperti orang dominan dan intim. Bisa diam-diaman 3 hari. Bahkan bisa lebih. Emangnya lu yang butuh, lu yang maju. Nah, tapi hari ini ketika konflik ada, ya kami selesaikan, dikomunikasikan, diobrolin, didiskusikan. Dan lambat laun akhirnya menjadi nikmat. Semakin hari kan harusnya semakin jadi ada banyak hal yang menjadi satu. Karena ingat pernikahan bukan menjadi sama, tapi menjadi satu. Nah ada begitu banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah hari ini saya mau katakan ketika kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus dan kita bisa hidup di dalam persekutuan yang erat, baik suami istri, orang tua anak, bahkan komunitas sel, maka kita akan mengalami yang namanya kuasa persekutuan. Amin. Nah hari ini kita mau belajar tentang yang namanya kuasa persekutuan. Saya berdoa, saya berharap setiap kita ini adalah orang-orang yang benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Sehingga bukan cuma sekedar pujian, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Ketika ada kuasa persekutuan, ada kesepakatan, maka kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam komsel kita. Saya percaya ada perbedaan yang Tuhan lakukan. Ketika semua orang ngomong susah sulit, ketika engkau hidup di dalam kuasa persekutuan, engkau akan tetap menjadi orang yang kuat. Engkau tetap akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Dan itu yang kami alami sampai hari ini. Bahkan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi sekalipun, ketika orang ngomong susah, sulit semua dalam semua sektor, kami masih tetap menikmati segala hal, bahkan kelimpahan kami nikmati. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna Tuhan nyatakan. Tentu melalui Bapak Ibu sekalian dan melalui banyak hal.
dan melalui burung gagak istilah kami. Orang yang mungkin gak kenal Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai untuk memelihara hidup kami. Nah, ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan. Karena firman Tuhan katakan ketika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan ketika bersepakat, maka apapun yang kau minta akan dikabulkan. Tentu secara kontekstual ayat ini di atasnya adalah tentang menegur orang yang berdosa dalam komunitas. Jadi kalau soal dosa saja, kalau kita ngomong katakan dia nggak berdosa, selesai, diampuni, karena sepakat, kalau komunitas itu sepakat. Apalagi hanya untuk perkara-perkara makan, minum, dan kebutuhan hari-hari Bapak Ibu. Bukankah Paulus kepada jemaat di Roma juga katakan, dia, Bapa kita yang setia, yang mulia tadi, yang kita nyanyikan, dia yang memelihara hidup kita, memenuhi kebutuhan kita. Roma 8 ayat 31-32 katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tapi memberikannya bagi kita. Maka perkara yang lain itu perkara yang mudah bagi kita. Jadi kalau hanya soal makan, minum, kebutuhan hari-hari, kita punya Bapa yang setia, kita punya Bapa yang mulia, amin. Hiduplah di dalam kuasa persekutuan. Nah, kita pegang teguh janji firman Tuhan ini. Nah, hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah yang dicatat di dalam kitab Raja-Raja yang kedua, pada pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Nah, nanti saya berharap Bapak Ibu akan membaca semua kisah ini, bahkan dimulai dari pasalnya yang ke-6, terus sampai pasal yang ke-7. Kita akan belajar dari kisah ini. Bagaimana ketika ada orang-orang yang bersekutu dengan erat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, kalau kita baca dalam kisah ini ada beberapa tokoh, yaitu ada Nabi Elisa, ada Raja Israel, ada perwira yang menjadi ajudan raja, terus ada 4 orang kusta dan orang Aram, yaitu musuh yang sedang mengepung mereka, terus prajurit penunggu pintu gerbang kota, dan ada seorang pegawai raja yang disebut di ayat yang ke-13. Nah, tapi tentu saya percaya di dalam sebuah peristiwa itu ada yang namanya tokoh utama dan juga ada aktor figuran. Nah, kalau kita baca biasanya tokoh utama itu adalah seseorang yang paling menonjol. Tapi tentu bukan fisiknya, tetapi actionnya itu yang paling menonjol. Karena kalau Bapak Ibu baca di dalam kisah ini, yang menjadi tokoh utamanya menurut saya bukan Nabi Elisa justru. Apalagi raja, bukan. Raja Samaria dalam hal ini, bukan, sama sekali bukan. Kalau Bapak Ibu baca dari kisah ini, maka seharusnya dan sesungguhnya yang menjadi tokoh utama itu adalah justru 4 orang kusta. Yang mungkin secara manusia, secara jasmani, secara pandangan umum, justru mereka harusnya, kok bisa ya orang yang harusnya justru disingkirkan berdasarkan hukum Taurat, di hukum sipilnya, mereka itu nggak boleh di dalam kota, nggak boleh hidup bersama-sama dengan orang-orang, tapi justru di dalam kisah ini mereka menjadi tokoh sentral, dan kita mau belajar dari mereka. Bagaimana kita membangun sebuah komunitas, bagaimana kita mengalami kuasa di dalam komunitas itu. Nah, sebelumnya kita harus melihat situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Kalau nanti Bapak Ibu sekali lagi baca di dalam pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai 33, firman Tuhan mengatakan bahwa saat itu Samaria sedang dikepung oleh orang Aram. Memang bangsa Israel ini kelewatan. Kalau Bapak Ibu baca, bahkan sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, itu memang bangsa yang tegar tengkuk. Perjalanan yang harusnya hanya beberapa minggu atau beberapa bulan lah paling lama, harus jadi 40 tahun karena ketegar tengkukan mereka. Terus setelah mereka masuk tanah Kanaan, mereka menikmati kelimpahan susu dan madu, mereka menikmati pemeliharaan Tuhan. Tapi firman Tuhan kemudian mencatat ketika Yosua dan orang-orang yang seangkatan dengan dia meninggal,
Maka kita masuk ke dalam kitab Hakim-Hakim, berganti-gantian mereka harus diizinkan Tuhan dijajah. Kenapa? Karena ketegar tengkukan mereka. Mulai nyaman sedikit, sudah mulai menyimpang, menyembah Baal lagi, menyembah dewa-dewa yang lain. Nanti ketemu dengan masalah dijajah, teriak-teriak Tuhan, Tuhan. Baru dapat kelegaan. Nanti ngulang lagi seperti itu, ngulang lagi seperti itu. Nah, makanya pada saat itu di dalam kisah ini akhirnya mereka juga sedang dikepung oleh bangsa Aram. Dan itu membuat sebuah situasi yang sangat sulit sehingga terjadi kelaparan. Bayangin Bapak Ibu, di situ katakan kelaparan itu sampai bisa membuat harga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Nah, saya coba hitung-hitungan. 1 shikal itu kan 11,4 gram perak. Tadi kan disebut shikal perak ya. Nah, berarti harga sebuah kepala keledai tadi kan disebut 80 shikal. Jadi 80 kali 11,4 gram tadi. Dan saya searching harga perak hari ini itu per gramnya itu sekitar 10.355. Itu per 7 Oktober yang lalu. Beberapa hari yang lalu waktu saya siapin PowerPoint ini saya searching. Jadi satu kepala keledai itu harganya 1.029.287. Murah atau mahal Bapak Ibu? Mahal banget. Terus saya bandingin dengan kepala babi. Yang 3 kilo biasanya 1 ekor. Itu saya searching di Tokopedia cuman dijual 110 sampai 125 ribu. Itu enaknya minta ampun. Saya ingat 29-30 tahun yang lalu itu menu andalan yang kami tunggu-tunggu di sekolah Alkitab. Setiap hari Kamis saya ingat betul. Karena menu hari-hari berikutnya itu telur rebus separuh, terus ikan asin, tahu tempe. Jadi kalau udah hari Kamis itu sudah imannya semakin kuat. Karena malam ini akan makan daging babi. Tapi maaf cuman kepalanya. Wah, apalagi kalau bagian kupingnya itu Bapak Ibu, terus ditanya kenapa sih bukan dagingnya, kok kepalanya, bagian kuping lagi enak. Iya, supaya kalian siswa-siswi sekolah Alkitab dengar-dengaran. Pintar memang bapak-bapak senior kami. Aduh, itu cuman bayangin dibandingkan hanya segitu. Terus maaf, seperempat kap tai merpati itu 5 shikal perak. Kalau di total itu 590 ribu. Jadi 1 cup itu hanya sekarung lebih. Jadi kalau seperempat cup berarti cuma setengah kilo. Itu 590 ribu, hampir 600 ribu Bapak Ibu. Maaf, kotoran merpati. Nah, saya juga searching kotoran ayam lah sekarang untuk pupuk. 1 karung, anggaplah 1 kilo saya searching tadi, 5 ribu. Anggaplah 1 karung yang biasa bertani, 1 karung kotoran ayam itu isi berapa? 10 kilo. Anggaplah 50 ribu, ini setengah kilo. Hampir 600 ribu. Bayangin betapa memang susahnya kondisi hari itu. Ya, firman Tuhan katakan hari-hari ini juga akan datang masa-masa yang susah. Akan ada kelaparan seperti Matius 24, ada gempa bumi, ada kelaparan, ada penyakit sampar seperti apa yang sedang kita alami. Tapi saya bersyukur sekali lagi di tengah-tengah situasi penggenapan firman Tuhan akhir zaman ini digenapi, di mana ada penyakit sampar, sampai hari ini kita masih harus pakai masker karena kita masih harus berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita percaya perlindungan Tuhan, tapi kita juga harus tetap lakukan protokol kesehatan karena situasi pandemi. Penyakit sampar artinya penyakit menular, ada kelaparan, ekonomi morat-marit. Saya bersyukur saya masih melihat wajah Bapak Ibu, enggak ada yang kekurangan, enggak ada yang kelaparan. Bahkan realita di lapangan, ada begitu banyak orang 1,5 tahun ini naik berat badannya. Gimana zaman kelaparan kalau begitu? Orang ngomong susah Pak, pandemi ini susah Pak, ekonomi sulit Pak, toko sepi Pak. Tapi realitanya yang saya lihat semakin tambah berat badan. Jadi itulah pemeliharaan Tuhan, amin.
Memang ada sebagian orang yang benar-benar mengalami kelaparan, dan saya berdoa, saya berharap kita bukan orang yang mengalami itu, tapi kita justru di tengah-tengah situasi ini kita menjadi orang-orang yang berbagi karena ada kelimpahan dalam hidup kita, amin. Karena Yohanes 10 ayat 10 katakan orang yang tinggal di dalam Yesus itu memiliki hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan sudah berkali-kali saya katakan bukan berarti bicara tentang berapa banyak uang kita, tapi berapa banyak pemberian kita. Itulah arti sebuah hidup kelimpahan. Nah, saya bersyukur Pelita Community, kami penatua terus sehati sepikir sejalan dari sejak tahun kemarin. Gereja kita nggak ditinggalkan Tuhan, saya percaya. Nggak pernah kekurangan. Saya ingat 1 tahun yang lalu kita sempat ambil keputusan kalau memang 2-3 bulan, itu di awal-awal pandemi kan, gereja nggak bisa ketemu seperti ini, semua online. Kalau income berkurang, kita sudah ngomong semua penatua yang full time, kita sudah ngomong semua staff, kita akan sesuaikan, kita akan potong PK. Tapi puji Tuhan, Tuhan nggak izinkan sampai hari ini. Selalu saja ada pemeliharaan Tuhan, selalu saja ada berkat Tuhan, amin. Dan saya percaya sekali lagi itu karena Tuhan melihat setiap kita, jemaat Pelita Community, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat, amin. Nah, sekali lagi kita kembali kepada kisah ini, bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, bahkan kelaparan itu membuat sebuah kisah yang sangat ironis dan sangat tragis, Bapak Ibu. Karena ada 2 orang ibu-ibu yang sepakat untuk gantian makan anak mereka. Karena nggak ada lagi yang dimakan. Nggak ada lagi yang bisa dimakan. Maaf yang saya katakan tadi, firman Tuhan katakan, kepala keledai aja segitu mahalnya. Kotoran merpati aja segitu mahalnya. Ini satu keadaan yang benar-benar, sangat sulit Bapak Ibu. Nah, tapi hari ini kita mau belajar dari 2 kelompok. Yang pertama itu adalah perwira yang menjadi ajudan raja. Dan yang kedua nanti kita belajar secara khusus dari 4 orang kusta. Nah, perwira yang menjadi ajudan raja di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Satu keadaan yang akan terjadi yang sangat bertolak belakang dengan apa yang sedang terjadi. Realita yang di depan mata orang-orang Samaria pada waktu itu tadi, 1 kepala keledai 80 shikal, 1/4 cup kotoran merpati itu 5 shikal. Tapi Nabi Elisa katakan besok, maka apa? Sesukat tepung yang terbaik itu harganya cuma 1 shikal. Dan 2 sukat jelai akan 1 shikal. Satu kondisi yang akan berbalik 180 derajat, benar-benar berubah. Nah, bukankah firman Tuhan itu selalu menawarkan sesuatu yang terbaik bagi kita, amin? Tapi sekali lagi, ketika engkau hanya hidup seorang diri, nggak tinggal dalam komunitas, apalagi nggak di dalam Tuhan. Kita baca ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya. Ini jawaban orang sudah frustasi berat ini Bapak Ibu. Bukan cuma frustasi di dalam hidupnya, tapi bahkan frustasi dengan Tuhan. Nah, saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu nggak pernah frustasi untuk percaya pada Tuhan, amin. Sampai hari ini kita terus bertekun, berharap kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Makanya Yesus juga pernah berkata kepada kepada muridnya yang gak datang, pada waktu dia menampakkan diri Thomas. Waktu dia di murid-murid di ruangan dan setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri kan Thomas waktu minggu pertama nggak datang.
Nah, minggu keduanya baru datang. Makanya ngomong kanan kiri, makanya setia ya pertemuan ibadah ya, jangan seminggu datang, seminggu enggak datang. Ini contoh saja Bapak Ibu, contoh. Itu gara-gara enggak datang, enggak dapat firman, dia enggak ketemu Yesus. Itu kan cuma contoh Bapak Ibu ya, maaf. Tapi saya percaya Bapak Ibu orang-orang yang akan bertahan dan bertekun sampai akhir, amin. Bukankah 2 minggu yang lalu Pak Kastoni juga katakan khotbah dari Ibrani 10 ayat 25. Jangan membiasakan diri menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah sejati itu memang iya hidup kita sehari-hari. Tapi pertemuan ibadah tinggal dalam komunitas itu sangat penting. Semalam di Komsel kami juga ngobrol. Hari-hari ini ada banyak keluarga yang harus ditangani. Ketika ditarik akar permasalahannya, kenapa sampai terjadi problem, berantem, mau pisah, cerai, bahkan ada yang sudah pisah. Ujung-ujung ditarik satu, suami istri udah gak pernah doa sama-sama lagi. Kedua, komselnya udah off sejak pandemi. Ketiga, gak hadir pertemuan, kenapa? Online saja, ternyata juga kagak online di survei. Udah, jadi 1 tahun hampir 2 tahun ini hal-hal rohani benar-benar gak ada atmosfernya dalam hidupnya. Ya makanya gak salah, akhirnya mereka jatuh dalam dosa, berantem. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu tetap setia. Komsel-komsel yang sejak pandemi pun masih, walaupun waktu masih online. Terus sekarang sudah bisa onsite, wow, orang-orang seperti itu akan tetap kuat dan bertahan, amin. Nah beda dengan orang kusta Bapak Ibu, beda dengan perwira tadi. Orang kusta, di dalam ayatnya yang ketiga, dan orang kusta ini enggak ada pada waktu Nabi Elisa sampaikan firman Tuhan tadi, enggak ada. Karena orang kusta enggak boleh di dalam kota. Orang kusta itu harusnya di luar kota, dikucilkan dan diasingkan. Nah, tetapi kita melihat dari 4 orang kusta ini, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain. Ini mereka sedang komsel, mereka sedang duduk sama-sama dan mereka sedang ngobrol satu dengan yang lain. Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Nah ayat yang kelima, kemudian Bapak Ibu baca nanti, maka saat senja mereka akhirnya sepakat dan mereka bertindak menuju perkemahan tentara Aram. Nah saya nggak tahu mereka mulainya jam berapa, diskusi ngobrol tentang hidup, tentang keadaan, tentang situasi. Mereka saling menasehati, saling menguatkan, saling meneguhkan sampai terjadinya sebuah kesepakatan. Ini kan 2 ayat ini cuman dijadiin singkat saja. Tapi coba kalau Bapak Ibu yang ada di posisi itu, antara hidup dan mati diskusi, berapa lama kira-kira selesai urusan rumah tangga Bapak Ibu, kalau ada hal yang penting ngobrolnya? Ini urusan mau ke Kerinci aja udah berminggu-minggu gak putus-putus, itu belum hubungan mati hidup Bapak Ibu. Tapi saya gak apa-apa, ayo belajar. Karena memang gak gampang kan dalam hidup bersama, mengambil keputusan untuk bersama itu kan gak gampang Bapak Ibu. Kami di level penatua sudah jauh lebih oke lah. Mau ngambil keputusan 1 jam ngobrol bla 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 bla, tak putus selesai. Yaitu tadi karena prinsip 5 pikiran perasaan Kristus harus ada sama-sama. Rendah hati, kalaupun usulmu yang nggak diterima, ya nggak apa-apa. Yang penting kan fokusnya untuk kebaikan bersama. Kalaupun disepakati dan kita nggak bisa, ya udah rela berkorban, nggak apa-apa. Silakan kalian jalan. Jangan gara-gara aku nggak jalan. Loh, seperti itu kan enak kalau semua. Tapi kalau semua saling mempertahankan ego, nanti tersinggung. Wah, ini urusannya mati hidup loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu, tapi yang pasti akhirnya mereka sepakat dan mereka berjalan. Amin. Makanya taruh pikiran dan perasaan Kristus. Ini keadaannya sulit kan? Kalau mereka tetap di situ, mati. Karena nggak ada apa-apa lagi. Terus kalau mereka mau masuk ke kota,
Sami mawon kata orang Jawa. Ya nggak ada makanan juga di kota, juga mati. Nah gimana kalau kita ke perkemahan tentara Aram? Wah itu mungkin bisa debat, emang mau setor nyawa? Syukur-syukur aja kita nggak disembeli di sini, macam-macam lagi mau ke situ. Bisa saja Bapak Ibu berdebat seperti itu kan? Tapi tenang. Kalau di sini kita mati, masuk kota kita mati. Kalau kita ke perkemahan tentara Aram, bisa saja kita dibunuh. Iya, bisa saja. Tapi masih ada sedikit harapan. Siapa tahu mereka bisa berkemurahan dalam hidup kita. Itu harapannya sudah sangat tipis sekali Bapak Ibu. Bahkan kalau tetap di sini tuh artinya tetap santai saja. Kalau mau dipilah-pilah lagi, kesempatan hidup mereka itu tinggal 20%. Kalau yang saya gambarkan itu kan tinggal 25% kan. Tetap di sini mati, satu. Masuk kota, mati. Ke perkemahan tentara Aram bisa mati, tapi ada kemungkinan masih bisa hidup. Jadi kesempatannya cuma 25%. Harus berani ambil keputusan. Bayangin kalau kita mau menghadapi operasi. Terus dokter bilang, tapi kemungkinannya cuma 50-50 loh Pak. Bisa sembuh, bahkan mungkin bisa lumpuh, atau bahkan bisa mati. Susah enggak ngambil keputusan anak beranak kalau itu orang tuamu? Susah, enggak gampang. Tapi ketika sama-sama ya sudah sepakat ikhlas, wah ada campur tangan Tuhan, amin. Nah perbedaannya adalah Bapak Ibu, perbedaannya kalau sendiri dan bersama itu sederhana sih sebenarnya. Orang itu kalau sendirian, maka kecenderungan manusia itu adalah fokus kepada masalah yang dihadapi. Itu kalau sendirian. Karena manusia itu pada dasarnya sayang diri, ego. Selalu ngomong masalahku lah yang paling berat. Bahkan ketika dinasihati, tenang, Tuhan pasti bisa tolong, kami dulu juga punya masalahmu mah gak seberat masalah aku. Masalahmu sih kecil, ini masalahku paling berat loh. Udah, kok malah sombong, merasa masalahnya paling berat. Saya bingung dengan orang-orang itu ya. Yang kedua yang sering saya ngomong, stres kok bangga. Tahu nggak stres. Seakan-akan kau nggak punya Tuhan Bapak Ibu ngomong stres sampai tepuk jidat dengan bangganya. Engkau sedang melecehkan Tuhan itu artinya. Ngomong kanan kiri, jangan lagi ya. Jangan lagi ngomong stres. Sombong. Makanya andalkan Tuhan, tinggal dalam komunitas, ketika rasa nggak mampu bisa cerita, saling diskusi, saling menguatkan satu dengan yang lain, amin. Manusia itu kalau lagi sendirian itu tadi fokus pada masalah, bahkan terkadang membuat kita nggak lagi peka mendengar suara Tuhan. Bahkan kalaupun mendengar seperti perwira tadi kan dengar jelas, bahkan dia katakan, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit, nggak bakalan. Nah makanya Bapak Ibu jangan sendirian, harus tinggal dalam komunitas. Beberapa tahun yang lalu ada satu kasus yang sempat heboh terjadi di Kota Malang. Seorang ibu, akhirnya dia menghabisi nyawa anak-anaknya dan yang terakhir akhirnya dia bunuh diri. Dan ketika surat wasiat permohonan maaf kenapa dia harus lakukan itu, karena dia merasa sendirian. Suami yang harusnya dia andalkan juga nggak ngapa-ngapain, bahkan tinggalin dia dalam keadaan yang sulit, dan akhirnya dia merasa sendirian. Hati-hati dengan merasa sendirian Bapak Ibu. Orang kalau sudah sendirian, terus merenung terus, hari Jumat kemarin ketemu dengan satu orang, sudah 12 tahun Pak Pendeta seperti ini. Kok udah malam bengong sendirian. Makanya ya bersyukur hari ini kau bisa datang, kau ketemu dengan kami. Yuk datang, tinggal dalam komunitas. Sendirian tuh gak enak Bapak Ibu. Tapi saya ngomong sih, kalau engkau masih merasa kesepian waktu engkau sendiri, itu masih oke. Saya bilang masih oke. Tapi kalau engkau merasa kesepian di tengah keramaian seperti ini, wah itu udah cilaka itu.
Orang kalau sudah di tengah keramaian tapi dia merasa kesepian, wah itu problem besar itu. Sebentar lagi itu tinggal melangkah bunuh diri itu Bapak Ibu. Nah, makanya jangan pernah sendirian, ngomong kanan kiri, jangan pernah sendirian. Atau merasa sendirian. Nasihat datang, firman Tuhan datang, ndaklah masalahku lah yang paling berat. Nah beda kan Bapak Ibu, sama kan kalau saya tulis di situ bandingkan dengan kisah Nabi Elia di 1 Raja-Raja. Setelah dia mengalahkan 850 Nabi Baal dan Asyaret, wah ketika dia berhadapan dengan yang namanya Isabel, Isabel, akhirnya dia ketakutan. Dan ketika Tuhan, kenapa kamu takut? Karena Elia bilang apa? Aku sendirian. Makanya jangan pernah sendirian Bapak Ibu. Bersyukur kalau ada keluarga-keluarga. Semalam saya ngomong sama teman-teman Komsel, bersyukurlah kalian ya para suami ya. Dengan latar belakang masa lalu kalian seperti itu, ada istri yang masih tetap bertahan kuat. Saya bilang nih kami tangani belum juga 1 tahun nikah, akhirnya udah ditinggal kabur sama istrinya. Bohwat udah nggak tahan Pak. Walaupun ya oke, berdoa bukan cerai ya, nggak boleh cerai. Kalau mau pisah sama-sama cari wajah Tuhan, berharap supaya suaminya juga bertobat dan kembali rujuk. Ini baru mau 1 tahun nikah, masih bulan madu itu. Baru 11 bulan lewat. Tapi itu realita hidup ketika merasa sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, makanya jangan pernah sendiri. Nah beda dengan kalau kita hidup bersama. Seperti 4 orang kusta, masalahnya sama, situasinya sama, kesulitannya sama. Tapi ketika engkau tinggal dalam komunitas, ketika kita tinggal dalam komunitas yang sehat, maka akan ada gaya hidup saling menguatkan, saling menasihati, bahkan menegur, serta hidup berbagi, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah karena waktu saya akan stop di sini khotbah saya, tapi nanti bulan depan saya akan sambung lagi di bagian apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita hidup bersama, yaitu tadi apa? Saling menguatkan, saling menasehati, bahkan saling menegur, bahkan hidup berbagi satu dengan yang lain. Bukankah itu gaya hidup jemaat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Tapi poin penting hari ini yang saya mau katakan adalah jangan hidup sendirian. Karena 2 hal yang harus kita lakukan hari ini kalau kita mau bertahan sampai akhir, bertahan sampai kesudahan. Sehingga kasih kita tidak menjadi tawar seperti Matius pasal 24 ayat 12. 1, tinggallah dalam Tuhan. Yang kedua, tinggallah dalam komunitas. Karena dikatakan kalau engkau mau berjalan cepat, ya jalanlah sendirian, memang cepat. Tapi kalau engkau mau berjalan jauh sampai akhir, berjalanlah bersama. Amin. Mari saya undang pemain musik. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara engkau yang hari-hari ini kau merasa mulai sendirian, ketika engkau menghadapi persoalan, permasalahan hidup, ingat ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang mulia yang tidak pernah tinggalkan. Dan yang kedua, mari tinggal dalam komunitas supaya kita sama-sama saling menguatkan, saling menasehati, saling meneguhkan, dan hidupmu mengalami kuasa persekutuan itu. Mari naikkan pujian ini menjadi doamu supaya engkau setia sampai akhir.
wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian jiwaku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia memanggil janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, amin, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Biarlah Engkau mendapati setiap kami setia sampai akhir hidup kami, bahkan sampai Maranatha Engkau Yesus datang kali yang kedua. Sebab itu kami tahu kami gak mungkin bisa hidup sendirian, tapi biarlah kami hidup di dalam Engkau dan kami tinggal di dalam komunitas yang benar, supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan kekuatan yang datang daripadamu. Kami mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus, sehingga kami kuat dan jadi berkat. Karena firman-Mu yang berkata di hari-hari terakhir, hanya umat yang mengenal Allahnya yang akan tetap kuat dan bertindak. Sebab itu biarlah Engkau mendapati setiap kami kuat sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia dan selanjutnya saya silakan pada Hengki. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Yeni, istri dari Bapak Chandra, Mama dari Ibu Merici, dan Ibu Selvinci, pada hari Sabtu, 9 Oktober 2021, dan disemayamkan di Yayasan Anke Puncak. Dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyimpan nomor WA Pelita Center, yaitu di 0852 1379 2918. Setelah disimpan, dimohon untuk mengirimkan pesan ke nomor yang sama dengan isi pesan sebagai berikut: nama Bapak Ibu Saudara dan ibadah Bapak Ibu Saudara. Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi akan mengadakan penerimaan peserta didik baru untuk KB, TK, dan SD. Untuk pendaftaran pada bulan-bulan tertentu, akan diberikan diskon sesuai yang tertera di flyer berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi melalui website Tunas Pelita Bangsa, WhatsApp, Instagram, dan Facebook resmi Tunas Pelita Bangsa. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 di Sekretariat Pelita Ruang Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tutup peti sebagai kesetiaan kita untuk kepada teman-teman kita boleh hadir di dalam yayasan. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang minggu, Engkau menyertai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di mana firman-Mu disampaikan Tuhan, Engkau bisa memakai 4 orang kusta ya Bapa untuk menggenapi apa yang menjadi yang telah Engkau firmankan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kami lebih daripada 4 orang kusta ini ya Tuhan. Engkau pasti bisa memakai setiap kami ya Tuhan. Kami tahu keadaan kami, masalah kami, situasi kami tidak baik ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan selalu memakai orang-orang, bukan orang-orang yang mampu, bahkan bukan orang-orang yang sanggup. Tetapi Tuhan memakai setiap kita dan melihat hati kita. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat pencerahan firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap benih yang ditabur Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami Tuhan, terus bertumbuh Tuhan. Supaya iman percaya kami, pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah hikmat, urapan yang baru terus Tuhan tercurah kepada kehidupannya ya Bapa. Dan juga Tuhan pelihara istri dan anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa buat para panatua yang ada di Pelita Community secara khususnya ya Bapa. Tuhan terus memberkati panatua kami ya Tuhan. Biarlah setiap mereka juga terus Tuhan membawa setiap jemaat, setiap orang-orang percaya lebih lagi Tuhan untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan terus memberkati kami. Apapun permasalahan kami, apapun persoalan kami Tuhan, kami tahu Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus ada di tengah-tengah hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat setiap tangan-tangan yang telah memberi ya Bapa, memberi persembahan, ucapan syukur, bahkan perpuluhan ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati tangan-tangan yang telah memberi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami pulang, berpisah satu dengan yang lain, mari kita angkat tangan kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus dan juga persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima sama-sama katakan amin. Si Tuhan Yesus memberkati.